Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Farid Ristiono dengan NIM 2061278, Devi Sria Indonesia dengan NIM 2061281, Vindi Ardiana Putri dengan NIM 2061229, Sarina Ali Alvina dengan NIM 2061248, dan Imam Abdul Hafid dengan NIM 2061213. Kami di sini akan mempresentasikan tentang isu-isu pemasaran dalam implementasi strategi. Apa yang dimaksud dengan implementasi strategi? Implementasi strategi merupakan proses di mana manajemen berusaha mewujudkan berbagai strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program-program, rancangan anggaran, dan prosedur. Sifat alami dari implementasi strategi. Implementasi strategi berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manajer pabrik, manajer divisi-divisi, manajer departemen-departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staff, supervisor, dan seluruh karyawan. Permasalahan pemasaran terkini. Variabel pemasaran mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari usaha-usaha implementasi strategi. Contoh keputusan pemasaran yang membutuhkan kebijakan-kebijakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara membuat iklan yang lebih interaktif menjadi lebih efektif. Yang kedua, cara terbaik untuk mendapatkan keuntungan dari percakapan di Facebook dan Twitter atau media sosial lainnya mengenai perusahaan dan industri. Yang ketiga, menggunakan penjualan eksklusif atau tanpa iklan TV melawan iklan online. Yang keempat, menggunakan iklan TV yang banyak, sedikit, atau tidak melawan iklan online. Yang kelima, untuk membatasi atau tidak saham bisnis yang digunakan dengan pelanggan tunggal. Yang keenam, menjadi pemimpin harga atau pengikut harga. Yang ketujuh, untuk menawarkan jaminan lengkap atau terbatas. Yang kedelapan, untuk memberikan penghargaan kepada tenaga penjualan berdasarkan gaji langsung, komisi langsung, atau kombinasi gaji. Ada dua variabel penting yang berkaitan dengan implementasi strategi, yaitu segmentasi pasar dan produk positioning. Segmentasi pasar dapat didefinisikan sebagai pembagian pasar ke dalam kelompok konsumen tergantung dari kebutuhan dan kebiasaan membelinya. Segmentasi pasar adalah variabel yang penting dalam implementasi strategi karena setidaknya terdapat 3 alasan utama. Strategi-strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi diperlukan peningkatan penjualan melalui adanya pasar dan produk baru. Kedua, segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya terbatas karena produksi massal, distribusi massal, dan iklan massal tidak diperlukan lagi. Ketiga, keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel bauran pemasaran. Jenis-jenis segmentasi pasar. 1. Segmentasi demografis. Segmentasi demografis melihat beberapa aspek seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status, pernikahan, dan lainnya. Jenis segmentasi demografis sering diterapkan perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran bagi produk atau jasa yang mereka tawarkan. Kedua, segmentasi geografis. Dalam segmentasi geografis, pengelompokan targetnya berdasarkan aspek lokasi, contohnya tempat tinggal dari calon konsumen. Jenis segmentasi ini biasanya dipertimbangkan karena kebutuhan dan kegunaan suatu produk atau jasa akan berbeda tergantung dengan cuaca, keadaan tanah, dan lokasinya. Ketiga, segmentasi perilaku. Penerapan segmentasi ini akan membantu Anda mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap sebuah bisnis. Beberapa variabel yang dilihat dari segmentasi perilaku adalah pengetahuan, sikap, reaksi, dan penggunaan produk oleh seorang konsumen. Segmentasi perilaku seringkali berhubungan dengan proses decision making atau pengambilan keputusan. Keempat, segmentasi psikografis. Sedikit berbeda dengan ketiga jenis yang telah disebutkan, segmentasi psikografis melibatkan aspek psikologis dari calon pelanggan. Biasanya prosesnya menyesuaikan dengan segmentasi yang sedikit lebih rumit karena perlu mengetahui selera dari sasaran pasar. Untuk menerapkan strategi segmentasi psikografis, Anda bisa melakukan survei kepada kelompok konsumen tertentu. Segmentasi ini memungkinkan Anda untuk mengetahui preferensi target pasar terhadap perusahaan
yang produknya melalui gaya hidup. Tujuan dari segmentasi pasar: A. Target pasar menjadi lebih jelas. Kedua, memahami kompetitor bisnis. Maksudnya adalah secara tidak langsung, perusahaan akan lebih mengetahui mengenai target konsumen dan pesaing atau kompetitor mereka. Perusahaan juga akan dengan mudah mengetahui peluang-peluang apa saja yang bisa diambil. Dengan begitu, perusahaan tersebut bisa mengatur strategi bisnis yang tepat untuk perkembangan mereka di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan produk dan jasa sehingga produk atau jasa dapat diterima oleh pasar dan Positioning product. Apa itu positioning product? Positioning product adalah salah satu usaha perusahaan untuk meningkatkan citra atau image, persepsi, dan imajinasi yang terkait dengan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Jadi, produk yang ditawarkan itu melekat di benak pikiran konsumen. Seperti itu. Beberapa aturan yang untuk menggunakan positioning produk sebagai alat implementasi strategi. Yang pertama, mencari lubang atau ceruk kosong peluang strategis terbaik mungkin saja sebuah segmen yang belum terlayani. Yang kedua, tidak melayani dua segmen dengan strategi yang sama. Strategi yang sukses menggunakan suatu segmen tidak dapat dengan mudah dipindahkan ke segmen yang lain. Yang terakhir, tidak memposisikan di tengah peta. Tengah biasanya menunjukkan strategi yang digunakan tidak jelas untuk membedakan karakteristik yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengetikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.